Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-36. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Panggiring bercerita kepada Kitambi tentang dirinya sendiri selama berpetualang dan akhirnya sampai kembali di kampung halamannya ini. Sekali lagi, aku tidak dapat melawan dan aku bercerita tentang diriku, tentang ibuku dan ayahku, tentang kematian ayah, dan kemudian tentang seorang ayah tiri. Bagaimana aku hidup di neraka, dan kemudian aku harus pergi meninggalkan semuanya yang aku cintai. Ibuku, adikku, dan kampung halaman ini. Kau memang sakit, anakku. Desah perempuan tua itu. Karena itu, kau harus mohon untuk disembuhkannya. Lahir dan batinmu, tubuh dan nyawamu yang memang sedang sakit. Aku tidak dapat menolak kata-katanya, meskipun aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi setiap kali aku melihat orang tua itu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa, setiap kali, dan yang setiap kali itu, seperti titik air di atas batu yang betapapun kerasnya. Panggiring berhenti pula sejenak, kepalanya menjadi semakin tertunduk. Di sampingnya Kitambi duduk terpekur, terbayang di pelupuk matanya apa yang telah terjadi atas Panggiring. Berurutan sejak kanak-kanaknya sebagai seorang tetangga yang dekat dari keluarga Panggiring itu. Ia tahu benar apa yang telah terjadi. Persoalan-persoalan yang telah mendorong Panggiring sehingga ia telah membenci keadaan di sekitarnya. Paman, suara Panggiring merendah. Ketika aku sembuh sama sekali dari luka-luka di tubuh, ternyata aku telah mengambil suatu keputusan bahwa luka-luka di hati ini pun harus sembuh pula. Karena itulah, maka aku telah meletakkan semua senjataku dan aku memutuskan untuk pulang. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadikanlah semua lelakon itu sebuah pengalaman yang dahsyat. Namun pada akhirnya, kau berhasil meloncat keluar dari dalam belenggu itu. Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya, Paman, apakah aku belum terlambat? Oh, tidak ada keterlambatan selagi kau masih dapat mengucapkan di dalam hati dan dari mulutmu bahwa kau memang telah bertaubat dan mengakui segala kesalahan. Pintu rumah Tuhan selalu dibuka bagi mereka yang datang kepadanya. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, perempuan tua itu pun berkata begitu. Tetapi apakah aku masih akan dapat tidur nyenyak di malam hari?
apabila aku selalu ingat bahwa tangan ini pernah membunuh puluhan orang. Itu termasuk luka-luka yang akan dapat disembuhkannya apabila kau benar-benar mendekat kepadanya. Paman, suara Panggiring menjadi lambat. Aku ingin kembali ke kampung ini, tetapi aku tidak berani langsung datang menemui ibu. Aku memang sudah menyangka bahwa seluruh Kademangan telah mendengar apa yang telah aku lakukan. Karena itu, aku minta tolong kepadamu, Paman. Tentu aku akan menolongnya. Maksudmu agar aku menyampaikannya kepada ibumu bahwa kau akan pulang? Ya, Paman. Sahut Panggiring. Bukankah Bramanti sekarang sudah ada di rumah pula? Dari mana kau tahu? Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, sudah beberapa hari aku berkeliaran di Kademangan ini seperti sesosok hantu di malam hari. Aku takut bertemu dengan siapapun karena aku merasa betapa kotornya tanganku. Satu-satunya orang yang dapat mengerti tentang aku adalah Paman Tambi, dan baru sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu. Ki Tambi mengerutkan keningnya. Tetapi apakah kau tahu bahwa Bramanti pernah meninggalkan Kademangan ini? Iya, aku mendengar banyak tentang Kademangan ini. Orang-orangku kadang-kadang ke Kademangan ini, sehingga aku pun tahu bahwa Kademangan ini sering diperas oleh orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Karena itulah, maka aku telah mengirimkan seseorang untuk mencoba mencegah perbuatan Panembahan Sekar Jagad. Tetapi agaknya ia menolak dan bahkan memberikan tantangan itu. Jadi orang-orangmu sering juga berkeliaran di sini? Tidak, Paman. Hanya kadang-kadang apabila aku menyuruh mereka. Kadang-kadang aku merasa rindu kepada kampung halaman. Karena itu, aku mengirimkan orang untuk mengetahui apakah yang telah terjadi di kampung halaman. Apakah yang telah terjadi dengan ibu, adikku, dan orang-orang yang aku kenal di Kademangan ini. Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya di dalam hati, pada dasarnya Panggiring bukan seorang yang jahat, tetapi ia telah dibentuk oleh keadaan dan mendorongnya ke dunianya yang hitam kelam. Paman, berkata Panggiring kemudian, aku minta tolong kepadamu. Katakanlah kepada ibu dan Bramanti bahwa aku akan pulang kembali. Aku minta ibu dan Bramanti merelakan sebidang tanah yang sempit saja untuk aku membangun sebuah gubuk. Aku akan tinggal di dalam gubuk itu sebagai manusia biasa. Sebagai seorang warga Kademangan ini, aku masih kuat untuk bekerja apapun. Mungkin seseorang mau mengupah aku untuk bekerja di sawah atau bekerja apapun, menebang kayu, dan mungkin juga mengangkut barang-barang yang akan diperdagangkan. Terasa dada Ki Tambi menjadi sesak. Seorang yang bernama Panggiring yang pernah menjelajahi pantai utara kini bersedia untuk menjadi seorang upahan. Namun dengan demikian, Panggiring sudah mendekati kesembuhannya. Meskipun demikian, sikap itu telah membangunkan perasaan hati di dalam dada Ki Tambi. Ya Panggiring, jawab Ki Tambi. Aku akan menemui ibumu dan Bramanti. Aku akan menyampaikan maksudmu bahwa kau memerlukan beberapa jengkal tanah untuk sebuah gubuk kecil. Ya Paman, aku minta kemurahan hati mereka. Ki Tambi menepuk bahu Panggiring. Sentuhan pada tubuh itu masih terasa betapa asingnya, seakan-akan tangannya telah menyentuh sekeping besi.
Tetapi di dalam tubuh yang masih mengeras itu, tersimpan hati yang sudah menjadi cair. Apakah kau akan menemui mereka sekarang? Aku tidak berani, Paman. Kalau Paman tidak berkeberatan, biarlah Paman sajalah yang menyampaikan pada mereka. Aku akan menunggu keterangan dari Paman. Lalu di manakah kau tinggal selama ini? Aku berada di hutan di sebelah Kali Kuning. Kitambi mengerutkan keningnya. Di hutan? Sudah terlampau biasa bagiku. Tinggal dimanapun juga. Bagaimana kau makan? Di hutan itu ada buah-buahan. Dan aku mempunyai bekal beberapa kepeng yang dapat aku tukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak akan heran apabila Panggiring mempunyai bekal yang cukup. Karena selama ini, Panggiring telah berhasil mengumpulkan apa saja yang tidak dapat dibayangkan dan dihitung dengan bilangan. Agaknya Panggiring merasakan getaran di dalam hati Kitambi itu. Sehingga ia berkata seterusnya, tetapi aku tidak membawa bekal terlalu banyak. Cukup untuk hidup beberapa hari sambil mencari makanan di sela-sela pepohonan hutan. Lalu Kitambi ragu-ragu. Maksud Paman, segala macam harta benda itu? Kitambi menganggukkan kepalanya. Aku tidak ingin memiliki lagi. Semuanya telah aku timbun di dalam gua. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan orang-orangku pun tidak mengetahuinya pula. Kitambi mengangguk-angguk pula. Harta itu ternyata bukan hakku. Karena itu, seandainya aku ingin memilikinya, aku tidak akan dapat menikmatinya. Semuanya pasti akan membuat aku selalu gelisah dan berdebar-debar. Pada akhirnya aku merasa, alangkah tentram hidup seseorang yang mendapat makan dan minumnya sehari-hari atas hasil jerih payahnya. Tidak berarti kita menjadi seorang yang kaya raya. Hendaknya kekayaan itu kita temukan lewat jalan yang seharusnya. Tidak seperti cara yang pernah aku tempuh itu. Kitambi mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Nah, Paman, aku kira aku sudah cukup lama berbicara dan bercerita. Aku mengharap bahwa Paman akan dapat menolongku. Aku mengharap Ibu dan Bramanti sudi menerima aku dan memberiku secercah tanah untuk tempat tinggal. Aku akan berusaha, Panggiring. Tetapi apakah tidak sebaiknya kau tinggal di rumahku? Jangan, Paman. Aku rasa belum saatnya aku berjumpa dengan siapapun. Aku memang mengelakkan semua pertemuan selain dengan Paman. Kitambi mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, kalau begitu, sudah menjadi pendirianmu. Terserahlah engkau, Panggiring. Tetapi pintu rumahku selalu terbuka. Setiap saat kau dapat memasukinya. Terima kasih, Paman. Sekarang perkenankan aku pergi. Aku akan menemui Paman di sini lain kali untuk mendengar apakah permintaanku dapat diterima oleh Ibu dan Bramanti. Baik, Panggiring. Aku sering menyusur air di parit ini. Panggiring pun kemudian berdiri. Perlahan-lahan ia melangkah menyusur parit menembus gelapnya malam. Semakin lama semakin kabur di dalam wajah malam yang hitam. Kitambi yang sudah bangkit berdiri pula menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menyangka bahwa malam ini ia akan bertemu dengan Panggiring. Bahkan ia hampir memastikan bahwa sepanjang umurnya Panggiring tidak akan menginjak kampung halamannya kembali. Tetapi ternyata dugaannya itu salah. Pada suatu saat, Panggiring telah terguncang dari dunianya dan terlempar ke dalam kesadaran yang bening.
Perlahan-lahan Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun meninggalkan sawahnya yang telah penuh dengan air setelah ia menutup kembali pematang yang disobeknya. Tengah malam menjadi semakin jauh di belakang. Bintang-bintang telah bergeser ke barat pula. Ketika tanpa sesadarnya, Kitambi memandang ke langit di sebelah timur. Ia melihat bintang Panjerino yang cemerlang. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Persoalan Panggiring bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan. Sikap Bramanti terhadapnya tidak menguntungkan. Tetapi aku harus menjelaskan bahwa Panggiring telah berubah. Panggiring telah menjadi Panggiring yang lain. Sambil melangkahkan kakinya, Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku harus berusaha, desisnya, meskipun ia menyadari bahwa ia pasti akan menemui kesulitan. Kitambi melangkah terus sambil merenung. Terasa dingin malam menembus kulitnya, sedang pedut yang tipis mengambang semakin rendah. Sementara itu, anak-anak muda di Katumangan semakin lama menjadi semakin diam. Hanya tinggal 1-2 saja di antara mereka yang masih bercakap-cakap. Sebagian besar telah terbaring di atas tikar pandan di pendopo. Bahkan banyak di antara mereka yang telah tertidur nyenyak. Tetapi Bramanti masih duduk di gardu sambil mengusap-usap dagunya. Di sampingnya Temunggul duduk bersandar tiang. 2 pengawal yang lain masih juga duduk berjuntai di bibir gardu. Agaknya Kitambi malam ini tidak datang, desis Temunggul. Iya, mungkin ia terlalu lelah, jawab Bramanti. Atau mungkin pergi ke sawah. Tetapi setiap kali ia pergi ke sawah, ia selalu singgah kemari. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya sambil berkata, aku akan menengok ke sawahnya. Kalau ia pergi ke sawah, ia akan datang kemari. Kalau begitu ke rumahnya, mudah-mudahan ia tidak menemui bahaya apapun. Aku kira tidak perlu Temunggul, berkata Bramanti. Kitambi sudah cukup dewasa, sehingga ia akan mampu menjaga dirinya sendiri. Aku percaya, tetapi seandainya ia tengah berada di sawah, kemudian disergap oleh beberapa orang Panembahan Sekar Jagad yang mendendam para pengawal Katumangan ini. Bramanti mengerutkan keningnya. Memang mungkin, desisnya. Kalau begitu, biarlah aku saja yang menengoknya. Aku sudah terlampau lelah duduk di sini. Kenapa harus kau? Biarlah kau di sini. Kau harus berada di tempat ini setiap saat, sehingga apabila diperlukan, anak-anak tidak usah mencari-cari kau di mana-mana. Biarlah aku saja yang menengoknya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu? Aku akan membawa kentongan kecil ini. Bramanti mengerutkan keningnya. Tetapi Temunggul berkata kemudian, kalau aku tidak segera kembali, sebaiknya kau pun mencari aku ke sudut desa atau ke simpang 3. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mempunyai prasangka apapun, sehingga karena itu maka ia tidak berpikir lebih dari sewajarnya. Kalau begitu terserahlah. Jangan lupa, kalau aku tidak segera kembali. Temunggul pun kemudian meninggalkan halaman Katumangan.
Perlahan-lahan tangannya meraba belati yang disimpannya di bawah bajunya. Dengan belati itu, ia akan dapat bergerak cepat tanpa dicurigainya lebih dahulu. Ia harus menusukkan pisau itu sekaligus tepat menyentuh jantung. Temunggal pernah mempelajari bagaimana ia harus menusuk seseorang langsung mengenai jantung, dan ia sampai saat ini masih memahaminya benar-benar. Aku dapat memancingnya, desisnya, kemudian mencari kesempatan untuk menikamnya. Ia tidak akan menyangka bahwa aku menunggunya di tikungan di tengah pedesaan itu. Karena itu, Bramanti tidak boleh berteriak atau mengeluh. Temunggal menarik nafas dalam-dalam. Langkahnya pun dipercepat supaya ia segera sampai ke tikungan di bawah sebatang pohon ketapang yang besar di sudut tikungan itu. Ia akan lewat di sini. Aku harus meloncat langsung menikamnya. Kalau tidak, aku pasti akan gagal. Gagal sama sekali. Karena Bramanti memang bukan lawanku. Temunggal pun kemudian berjalan semakin cepat lagi. Ketika ia sampai di tikungan, segera ia mencari tempat yang baik, yang terlindung, tetapi tidak terhalang apabila ia ingin meloncat. Loncatannya harus mencapai segala tempat di tikungan itu, dimanapun Bramanti akan lewat. Dengan dada yang berdebar-debar, Temunggal duduk meringkuk di persembunyiannya. Ia sama sekali tidak mempedulikannya nyamuk dan semut yang menggigit kaki dan tengkuknya. Kalau ia tidak segera kembali ke Kademangan, maka Bramanti pun akan segera menyusulnya. Adalah satu kebetulan bahwa malam ini Kitambi tidak datang ke Kademangan, sehingga aku mempunyai alasan untuk menjebaknya, berkata Temunggal di dalam hatinya. Tentu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa akulah yang membunuhnya. Aku akan kembali ke Kademangan dan bertanya kepada para peronda, apakah Bramanti tidak pergi menyusul aku. Aku mengharap bahwa arah tujuan setiap orang Kademangan ini tertuju kepada Panembahan Sekar Jagad. Temunggal tersenyum sendiri. Aku harus bersabar menunggu di sini. Mudah-mudahan ia tidak segera pergi. Namun bintang Panjerino di timur telah membuat jantungnya menjadi berdebar-debar. Sepeninggalan Temunggal, Bramanti turun dari gardu peronda di regol halaman Kademangan. Untuk menghilangkan kantuknya, ia berjalan-jalan di halaman. Kemudian ia pergi ke regol Butulan di belakang. 3 di antara 5 orang yang berada di gardu itu telah tertidur. Apakah kalian berganti-gantian bangun? Bertanya Bramanti. Iya, itu akan lebih baik daripada kita bangun bersama-sama, tetapi kemudian juga tidur bersama-sama. Bramanti tersenyum. Ditinggalkannya gardu itu. Langkahnya satu-satu berdesir di atas dedaunan kering yang berguguran di tangkainya. Ketika ia sampai di gardu depan, Temunggal masih belum tampak kembali. Karena itu maka ia pun segera bertanya kepada para pengawal yang masih duduk di gardu itu. Apakah Temunggal belum datang? Belum, jawab mereka sambil menggeleng. Bramanti mengerutkan keningnya. Desisnya, ia pasti baru sampai ke sawah Paman Tambi. Bramanti pun kemudian naik ke gardu itu pula, bersandar dinding. Pandangan matanya jauh menerawang ke dalam gelapnya malam. Tetapi ia tidak melihat sesuatu selain pelita di kejauhan, obor dan lampu di pendopo. Tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Mungkin dugaan Temunggal itu benar, karena dugaan itu memang bukan tidak berdasar.
Karena itu maka ia pun menyesal bahwa ia tidak pergi bersama Temunggul. "Aku akan menyusul," berkata Bramanti kemudian kepada para pengawal. "Kemana?" "Ke sawah. Kalau ia lama tidak segera kembali, aku harus mencarinya ke sudut desa atau ke simpang 3. Tetapi kalau di tempat itu pun Temunggul tidak ada, aku harus mencarinya ke sawah Paman Tambi. Mungkin ia pergi ke sana, tetapi mungkin pula bahwa ia tidak dapat meninggalkan tempat itu. Seperti juga Kitambi, sebelum ia sempat menyembunyikan tanda-tanda itu." Bramanti berhenti sejenak kemudian. "Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi hal serupa itu. Itu hanya sekedar bentuk yang paling tajam dari kecemasanku saja." Para pengawal yang ada di dalam gardu itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kau tidak membawa 1-2 orang kawan?" Bramanti menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, biarlah aku pergi sendiri. Kalau misalnya aku harus lari, maka aku hanya akan melarikan diriku sendiri tanpa mendukung orang lain." Pengawal itu pun tertawa pula. Katanya, "Hei, jadi kau sangka bahwa kami hanya akan mampu berlari-lari? Kalau demikian, aku adalah orang yang paling cepat berlomba lari di Kademangan ini." "Apa bedanya?" jawab Bramanti. "Lari dalam adu kecepatan di halaman Kademangan atau di halaman Kitanu dikejar oleh Panembahan Sekar Jagad?" Pengawal itu bersungut-sungut. "Tinggallah di sini. Kalau Temunggul kembali, katakan aku sedang menyusulnya. Tetapi ia tidak perlu mencari aku. Sebaiknya ia tetap berada di halaman ini. Sebentar lagi fajar akan datang." Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bramanti pun kemudian melangkah keluar regol halaman. Sejenak ia berdiri di dalam gelapnya malam menghirup udara yang sejuk. Kemudian langkahnya pun terayun di sepanjang jalan keluar induk desa Kademangan Candisari untuk menyusul Temunggul. Bramanti sama sekali tidak menyangka bahwa Temunggul sedang bersembunyi di balik sebatang pohon ketapang yang besar di tikungan, justru di dalam desa itu. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak memperhatikan kemungkinan yang demikian. Temunggul yang bersembunyi di balik pohon ketapang itu pun menjadi hampir kehilangan kesabaran. Dengan gelisah ia berjongkok, kemudian berdiri sambil menarik nafas, menunggu Bramanti lewat menyusulnya. Mudah-mudahan ia seorang diri. Kalau ia membawa seorang kawan pun, maka rencana ini akan gagal. Kecuali aku yakin bahwa aku mampu membunuh kawannya itu sama sekali, sehingga tidak akan ada seorang saksi pun yang hidup. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Gigitan nyamuk di tubuhnya menjadi semakin banyak, dan bahkan semut hitam telah mulai merubung kakinya. "Persetan!" desisnya. Bramanti berjalan di jalan desa itu sambil menengadahkan wajahnya. Dari sela-sela dedaunan, di sebelah menyebelah jalan ia menatap langit yang bersih. Bintang-bintang masih bergayutan di langit yang biru kehitam-hitaman. Sekali-kali Bramanti mendengar bunyi burung malam memekik di kejauhan. Kemudian salak anjing liar berebut makan. Tiba-tiba Bramanti merasakan desau angin yang kencang menyapu wajahnya, sehingga langkahnya tertegun sejenak. Sekilas sinar menyambar di langit. Hanya sekejap. Bramanti heran, langit yang tampak bersih itu telah melontarkan kilat yang diikuti oleh suara gemuruh di kejauhan. Jauh sekali. Bramanti kemudian mempercepat langkahnya. Awan yang kelabu yang menebar di langit itu akan datang dengan cepat ke atas Kademangan ini pula.
Mudah-mudahan tidak segera turun hujan. Dan dugaan Bramanti pun ternyata tepat. Sebentar kemudian mendung yang didorong angin dari selatan bergerak-gerak di wajah langit menyambut bintang gemintang yang tersebar. Langkah Bramanti pun menjadi semakin cepat pula. Namun dengan demikian, maka ia semakin kehilangan perhatian terhadap keadaan di sekitarnya, juga terhadap sebatang pohon ketapang di tikungan. Temunggung hampir menjadi jemu menunggu. Di dalam hatinya ia berkata, "Kali ini aku gagal, tetapi hari masih panjang. Aku akan segera mendapat kesempatan di suatu saat yang lain." Namun tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Ia mendengar seseorang mendehem pula. Ketika ia berusaha menembus gelapnya malam, ia melihat sesosok bayangan berjalan ke tikungan. Temunggung menjadi semakin berdebar-debar dan bahkan wajahnya menegang. Bayangan yang datang itu justru dari arah yang lain dari yang diharapkannya. "Hei, siapa orang itu?" Orang itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Ketika orang itu mendehem sekali lagi, Temunggung pasti bahwa orang itu sama sekali bukan orang yang diharapkan. Bahkan kemudian ia mengenal orang itu, orang yang akan disusulnya ke sawah, seperti yang dikatakan kepada Bramanti. "Kitambi," desisnya. "Dari mana orang itu?" Denyut jantung Temunggung serasa telah melonjak. Kalau orang itu pergi ke Kademangan, maka Bramanti tidak akan lewat jalan ini seorang diri. Bramanti pasti mengatakan kepada orang tua itu tentang dirinya, dan mereka akan bersama-sama mencarinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.